Ihya TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa bulan Ramadan telah meninggalkan kita, dan dia telah melambaikan tangannya untuk pergi jauh selama 1 tahun. Dan suatu hal yang belum pasti, kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, karena kita tidak tahu tahun depan apakah kita masih ada di dunia ini ataukah tidak ada lagi. Oleh karena itu, beruntunglah bagi mereka yang telah memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tersebut. Namun merugilah bagi orang-orang yang lalai, yang dia tidak memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Raghima anfu 'abdin aw ba'udah. Celakalah seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan falam yaghfir lahu. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia memasuki bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah memberikan nasihat-nasihat terkait dengan amalan-amalan apa saja yang hendaknya kita lakukan pasca Ramadan, setelah Ramadan. Yang pertama, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sebelum bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bulan Ramadan, dan alhamdulillah Allah kabulkan doa kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal soleh pada bulan Ramadan. Sehingga Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan keterangan dari Mu'allah bin Al-Fadil dalam kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Mereka, para ulama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka bulan Ramadan. Yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Dan juga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan setelah bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah mereka. Jadi setelah bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita pada bulan Ramadan dan juga pada bulan yang lainnya secara umum. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam beramal soleh sampai kita meninggal dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang kedua yaitu hendaknya apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan berupa amalan-amalan soleh, berupa amalan-amalan kebaikan, maka hendaknya kita lakukan juga pada setelah bulan Ramadan. Inilah yang dinamakan dengan istiqomah. Kalau seandainya kita sering membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, maka hendaknya setelah bulan Ramadan kita juga membaca Al-Quran. Kalaulah pada seandainya pada bulan Ramadan kita sering melakukan salat sunnah, demikian juga setelah bulan Ramadan kita sering melakukan salat sunnah. Kalaulah sebelumnya kita melakukan puasa pada bulan Ramadan, maka setelah bulan Ramadan di sana ada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah puasa Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu 6 min Syawal." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Kemudian di sana juga ada puasa-puasa yang sunnah yang lainnya, ada puasa Senin, Kamis, ada puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah, ada juga puasa Daud dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimah
rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah engkau rabbani, hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Wa la takun ramadhaniyan, dan jangan engkau jadi ramadhaniyan, hamba Ramadan, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, sedangkan di bulan-bulan yang lainnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tercelah orang-orang seperti itu. Karena memang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bulan Ramadan, namun semua bulan, bahkan sampai kita meninggal dunia kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 99 ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada Rabbmu sampai kematian menjumpaimu. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita pernah kembali ke jalan keburukan setelah selesai bulan Ramadan. Janganlah kita kembali ke jalan syaitan setelah bulan Ramadan. Kalaulah sebelum bulan Ramadan kita berazam, pada bulan Ramadan kita ingin merubah diri kita menjadi pribadi yang baik, maka hendaknya setelah bulan Ramadan benar-benar kita ubah diri kita untuk menjadi pribadi yang baik. Sehingga sebagian ulama salaf, ya, mereka ketika mendengar ada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, namun ketika Ramadan setelah selesai mereka tinggalkan ibadah-ibadah tersebut, maka apa kata mereka? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, mereka tidaklah mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali pada bulan Ramadan. Maka merugi orang-orang seperti itu. Bahkan salah satu tanda diterimanya amalan kita pada bulan Ramadan yaitu ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda-tanda diterimanya amalan yaitu dia melakukan amalan kebaikan-kebaikan setelahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah selesai bulan Ramadan ini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menutup usia kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.